Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan renungan harian edisi 30 September 2020. Namun sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai landasan kita untuk memulai seluruh kegiatan kita akan awali dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu, di mana kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu selalu Tuhan nyatakan buat kami. Hingga pada pagi hari ini kami masih ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk memulai seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan daripada kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terlebih juga umat-umat-Mu dimanapun pada saat ini menyaksikannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa dan roh-Mu selalu mengurapi kami, agar firman-Mu ini dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kasih-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Matius 9 ayat 1 sampai yang ke-8. Firman Tuhan diberi judul demikian: Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama dari kitab Matius 9 ayat 1 sampai 8 sebagai landasan kita untuk memulai seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan yang diberi tema di dalam pembacaan kita ialah kuasa yang memulihkan. Kuasa Mak Pamaleke. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang pun yang memiliki kedudukan atau karunia-karunia tertentu digunakan di dalam kehidupannya, yang mungkin diberikan sebuah kelebihan kemampuan, namun tidak sedikit orang yang menggunakan kemampuannya itu dengan baik dan benar. Kadang orang menyalahgunakan kemampuannya dengan merugikan orang lain, bahkan merusak tatanan sesamanya manusia, tidak menyadari bahwa apa yang dimiliki itu adalah sebuah amanah yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pemberian itu harus kita lakukan dan harus mempertanggungjawabkannya dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan kepada kita. Berikut ini mengisahkan tentang kuasa Yesus, di mana di dalam perjalanan Yesus, di dalam pembacaan kita bahwa ia mampu menyembuhkan orang lumpuh, ia mampu meredahkan angin ribut, bahkan
Tuhan berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Namun dalam pembacaan kita bahwa kehadiran Yesus di dalam melakukan tanda atau mujizat atau pemberitaan firman Tuhan, tidak sedikit orang yang tidak menerima kehadirannya. Banyak orang yang tidak menerima kehadiran Yesus. Di dalam pembacaan kita di dalam ayat ketiga dan keempat dikatakan ketika Yesus melakukan penyembuhan, ketika Yesus melakukan pemberitaan firman, orang Farisi mengatakan ia menghujat Allah. Tetapi Yesus yang Maha Kuasa, walaupun di dalam kehidupan orang Farisi belum berkata, baru berkata di dalam hatinya, tetapi Yesus sudah mengetahui bahwa apa yang dia katakan. Akhirnya Yesus mengatakan kepadanya, "Mengapa kamu berkata demikian? Apakah lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Inilah kisah perjalanan Yesus di dalam pembacaan kita, bahwa Yesus itu dia adalah Tuhan. Walaupun dia Tuhan, tetapi kehadirannya di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak semua orang menerimanya dengan baik. Tidak semuanya orang menerima kedatangan Yesus. Padahal Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan orang lumpuh. Di dalam pembacaan kita, dia mampu meredakan angin ribut. Bahkan Yesus juga datang untuk menyembuhkan orang lumpuh baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita terkadang sudah melakukan hal-hal yang baik, sudah melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun tidak sedikit juga orang yang tidak suka akan kehadiran kita. Sama seperti yang dialami Yesus. Namun Yesus di sini tidak membuat dirinya untuk putus asa, tidak membuat dirinya untuk berhenti di dalam melaksanakan pemberitaan Injil atau di dalam melaksanakan sebuah penyembuhan atau mujizat-mujizat di dalam kehidupannya, karena dia adalah anak Allah dan Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita melakukan hal yang benar, walaupun banyak yang tidak suka akan kehadiran kita, walaupun banyak orang yang mencaci, membenci kehidupan kita di dalam menjalankan tugas panggilan, atau ketika kita diberi sebuah kemampuan atau kelebihan dan kita diberi amanah untuk menjalankannya, dan banyak orang yang tidak suka atau tidak senang karena rasa cemburu, ingatlah bahwa kita akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita berjalan dengan Tuhan, semua akan diubah menjadi indah pada waktunya. Mari kita selalu melangkah dengan sebuah keyakinan, dengan iman, bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, lakukanlah itu dengan setulus hati. Karena ketika engkau melakukannya dengan setulus hati, Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendiri, tetapi akan membuat orang di sekitarmu akan menerima engkau dan akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk selalu hidup di dalam kasih dan layani Tuhan dengan terang Allah. Maka kita akan diberkati baik di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, maupun dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa atas kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, siapapun yang mendengarkan, biarlah firman-Mu ini tersampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan anugerah-Mu buat kami umat-umat-Mu. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih ada, itu semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan untuk memulai seluruh kegiatan kami pada saat ini,
Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kehidupan jemaat-Mu di sini, jemaat Laharoi, Tuhan Engkau berkati. Biarlah semuanya itu Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan. Walaupun saat ini kami sedang menghadapi kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, di mana pada saat ini Tuhan kami masih diperhadapkan dengan sebuah ketakutan mengenai masalah virus corona COVID-19 Tuhan. Tetapi biarlah itu menjadi sebuah perenungan buat kami, karena di dalam pembacaan kami meyakini bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus mampu meredakan angin ribut, Yesus mampu berkuasa atas pengampunan dosa-dosa manusia. Kami yakin dan percaya bahwa walaupun kami diperhadapkan dengan kondisi pada saat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan halau virus corona dari bangsa dan negara kami ini, dari kehidupan jemaat-Mu di sini lepas pribadi. Biarlah itu menjadi sebuah bagian yang kami dapat renungkan di dalam kehidupan kami, untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat yang benar ketika kami diberikan amanah, atau ketika kami memiliki sebuah talenta yang baik untuk kami dapat lakukan, untuk kami dapat kerjakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Walaupun banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi, seperti Tuhan Yesus hadapi ketika Dia memberitakan kebenaran-Mu, ketika Dia menyembuhkan orang lumpuh, orang Farisi yang ada pada waktu itu. Mereka tidak setuju akan kehadirannya. Dia cemburu karena begitu kuasa Tuhan dinyatakan oleh dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang kami sudah dengarkan, yang kami sudah renungkan bersama, menjadi bagian di dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami bawa di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita keluar untuk memberitakan firman Tuhan dan menjadikan diri kita terang, garam dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.